A few moments later. Oke, baik, agar tidak memakan banyak waktu pada pagi hari ini, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Baik, minggu lalu kita sudah membahas tentang pengantar pendidikan Pancasila. Sekarang minggu ini, minggu kedua, kita akan membahas tentang. Baik, pasti di sini banyak yang bertanya-tanya, penting gak sih pendidikan Pancasila? Penting gak sih mempelajari pendidikan Pancasila? Dan bagaimana sih cara kita menerapkan pada kehidupan sehari-hari pendidikan Pancasila itu? Gimana ya caranya? Oke, mari semua kita bahas di vlog selanjutnya. Baik, mari kita bahas bareng-bareng tentang Capture 2 ini. Gimana sih pendidikan Pancasila itu menurut sumber sosiologis, menurut sumber yuridis, dan menurut sumber politik pada pendidikan Pancasila kali ini. Baik, di sini sedikit ada pemaparan tentang pentingnya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di setiap jenjang pendidikan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang berisikan materi dengan berhubungan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini sering dikaitkan dengan penanaman moral, akhlak, karakter peserta didik maupun mahasiswa. Hal ini ditunjukkan dengan tujuan dari mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pancasila dan kewarganegaraan yakni membentuk setiap insan menjadi warga negara yang baik, taat akan hukum, dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini. Pendidikan Pancasila dalam menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif dengan terdapat berbagai tantangan. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialis program studi yang makin tajam atau menyebabkan kekurangan ketertarikan sebagai mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Di sini ada tentang menggali sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Yang A, sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan jangan sesekali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero pada tahun 106 sampai 43 SM yang mengungkapkan Historia Vitae Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum atau common sense adalah sejarah merupakan guru kehidupan. Implikasinya, pengayaan materi perkuliahan pendidikan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik secara nasional maupun secara bangsa-bangsa lain. Dengan pendekatan historis ini, kita diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa sesuai dengan program studi masing-masing. Selain itu, ada juga dapat berperan serta secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali
kesalahan sejarah. Yang B, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologis dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping itu juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Sekarang kita masuk ke bagian yang C, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum atau Rechtsstaat, dan salah satu cirinya ada istilah yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintah berdasarkan hukum atau yang biasa disebut rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis atau hukum itu merupakan salah satunya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang part kedua, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Yang pertama di sini ada dinamika pendidikan Pancasila, memperkokoh keberadaan dan menyempurnakan penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang kedua ada tantangan pendidikan Pancasila, menjelaskan tentang Pancasila, dasar filsafat dan pesan moral. Yang C ada mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Gimana sih ya? Mari kita simak bareng-bareng. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila. Sekarang kita masuk ke yang B, rangkuman tentang pengertian dan pentingnya pendidikan Pancasila. Yang pertama ada pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila. Mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-led learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitinya sesuai program studinya masing-masing dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun atau guiding principle sehingga menjadi warga negara yang baik atau good citizenship. Yang kedua, ada pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Penting gak sih pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu? Penting gak sih buat mahasiswa pendidikan Pancasila itu? Baik, memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok atau leitmotif dan bintang petunjuk jalan light star bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Di sini juga ada tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional dan mampu menyampaikan argumen konseptual dan empiris tentang fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan para sarjana dan profesional. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata atau tutur kata yang kurang mengenakan di hati Anda semua, mohon dimaafkan. Di sini masih sama-sama belajar tentunya. Ya, pamit undur diri selaku mahasiswi Institut Jami Kampus Kota Bekasi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye!